Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin wal mukarramin, Bapak Ibu saudara keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita semua masih Allah sayang, Allah limpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan lahir batin. Kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Mudah-mudahan setitik secuil apa yang kita ikhtiari, apa yang kita lakukan, Allah terima, Allah ridhoi, Allah catat sebagai amalan ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah, kalau boleh bertanya, kajian seperti ini dengan berjamaah sholat subuhnya lebih utama mana? Kajian. Kajian. Lebih utama sholat berjamaah subuhnya, kalau lebih utama ngaji seperti ini? Ngaji. Lebih utama kajian seperti ini, thalabul ilmi seperti ini. Artinya apa? Kalau kita semua berjamaah sholat subuh dan habis subuh ada majelis ilmu seperti ini, taman-taman surga, kita harusnya ikut, tidak pulang, kecuali yang ada udzur syar'i, seperti Bapak Ketua Takmir lagi sakit, yaitu udzur syar'i. Karena kalau tidak ada udzur syar'i kemudian meninggalkan, kalau alasannya ngantuk, itu bukan udzur syar'i. Kalau alasannya ngantuk bagaimana? Ikut saja sambil ngantuk-ngantuk. Jadi ketika kita sholat berjamaah, habis jamaah itu ada thalabul ilmi, ada pengajian, maka kesempatan bisa sholat berjamaah dan bisa ikut kajian, karena lebih utama itu kajiannya. Ngantuk tidak masalah, yang penting hadir. Jadi itu jaminannya, itu yang penting hadir. Sampai digambarkan dalam hadis itu, siapa yang hadir dalam majelis ilmu. Jadi kan hadir itu kan nggak harus dijamin paham, nggak harus dijamin tidak ngantuk. Pokoknya hadir, panjenengan lesehan, semenden, selonjor, bebas. Pokoknya hadir. Bapak Ibu, itu kata Nabi lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000
kita hadir di majelis ilmu seperti ini itu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kuat kita Bapak Ibu, sholat sunnah 1 kali waktu 1000 rakaat. Trotol ya, lututnya. Itu masih ditambah oleh Rasul, lebih utama daripada kita takziah 1000 orang yang meninggal. Itu lebih utama hadir di majelis ilmu daripada takziah terhadap 1000 orang meninggal. 1000 orang meninggal kan ya COVID gitu. Tidak mungkin satu persatu. Tapi jangan disalah artikan. Wah, ada tetangganya meninggal sudah, aku tak tidur saja. Aku sudah ikut kajian yang lebih utama daripada takziah 1000 orang meninggal. Tidak boleh. Tetap kita hakul adami, kewajiban secara muslim, ada yang meninggal kita takziah. Tapi jaminan ini betul. Tolabul ilmi, ngaji itu sangat penting, sangat istimewa. Ditambahkan lagi lebih utama ngaji tolabul ilmi daripada kita menjenguk orang sakit 1000 orang. Sama juga jangan disalahartikan, ada tetangganya top 6, biarkan saya nggak usah jenguk, saya tidur aja, saya sudah ikut ngaji, nggak boleh. Tetangga ada yang sakit ya kita menjenguk. Artinya ini motivasi untuk kita bahwa pentingnya kita hadir kumpul di majelis ilmu untuk tolabul ilmi yang tidak boleh berhenti. Karena tolabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu agama itu wajib terhadap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajibnya ini bukan wajib kolektif, tapi wajib personal, kewajiban individu, wajib ain, bukan wajib kifayah. Kalau wajib kifayah itu kan kewajiban kolektif, seperti ada di taman sholati jenazah, kewajiban kolektif. Tapi kalau ngaji tolabul ilmi itu kewajiban personal, individu kita wajib. Kalau tidak belajar ilmu agama, kita dosa. Kalau kewajiban kolektif kan yang penting sudah ada yang menjalankan, gugur yang lain. Contohnya sholat jamaah. Satu kampung itu nggak ada yang sholat jamaah, semuanya dosa. Tapi ketika ada yang sudah mewakili sholat jamaah yang tidak berjamaah, tidak jadi ikut kena dosa. Sholat jenazah juga sama. Ada orang meninggal, nggak ada yang mensolati sama sekali satu kampung, semuanya dosa. Tapi disolati Pak Mudin saja, misalkan, yang lainnya nggak bisa itu sudah gugur, tidak jadi kena dosa. Bapak Ibu jamaah, jadi kita harus berilmu, artinya melakukan amal ibadah apa saja harus didasari ilmu. Karena kalau kita beribadah tidak didasari ilmu, mardudatun la tuqbal, tertolak, tidak diterima. Ibadah apa saja. Nah, Bapak Ibu jamaah, pagi ini kita sedikit membahas tentang sholat. Kita belajar ilmu tentang sholat. Tidak semuanya, karena momennya bukan ngaji rutin, ini kan ngaji insidentil, sewaktu-waktu hanya 1 kali ya, dalam satu Ramadan. Maka kita bahas yang kena saja. Bapak Ibu jamaah, sholat, ibadah sholat itu ibadah yang krusial, ibadah yang sangat penting. Karena apa? Nanti pertama di akhirat yang diaudit oleh Allah itu sholat kita. Sebelum yang lain dihisab, diaudit, yang pertama adalah sholat kita. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Pertama yang dihisab, dihitung, dikoreksi, diaudit oleh Allah di hari kiamat dari amal ibadah kita adalah sholat.
Kalau sholat kita bagus, maka yang lain sudah dianggap bagus, meskipun belum dikoreksi. Tapi kalau kita sholatnya jelek, yang lain tidak usah dilihat oleh Allah. Allah nggak melihat ibadah yang lain, sholatnya dulu. Sholat kita jelek, maka yang lain sudah dianggap jelek. Kalau sholat kita bagus, kita menjadi orang yang beruntung. Sholatnya jelek, kita menjadi orang yang rugi. Bahkan kalau di lanjutan hadis itu kemudian, kalau sholat wajib kita itu ada yang bolong-bolong, ada yang kurang-kurang, itu malaikat oleh Allah disuruh memeriksa sholat sunnah kita. Jadi ibadah sunnah itu juga penting, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ketemu orang itu ada yang tidak mau ibadah sunnah, nggak mau sholat sunnah. Padahal kesempatan ada, nggak tahu apa yang ada di benaknya. Jadi kita sudah sampaikan, kita berikan kajian sholat sunnah keutamaannya apa, itu tetap nggak mau. Padahal kan kalau kita misalkan ke masjid ada waktu, timer waktunya masih tersisa, kita manfaatkan untuk qobliyah, ba'diyah. Ini nggak mau, memilih ngobrol saja daripada sholat sunnah. Padahal sholat sunnah nanti itu di akhirat, ketika ibadah wajib kita, sholat wajib kita ada yang kurang, ada yang bolong, malaikat disuruh memeriksa. Wahai malaikat, periksalah sholat sunnah si hamba ini. Ketika diperiksa ternyata sholat sunnahnya banyak, bagus. Iya, hambamu ini senang sholat sunnah ya Allah. Ya, rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat malam, yang mulai tarawih, tahajud, witir, duha, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan tanpa sebab, itu namanya sholat sunnah mutlak. Akhirnya ketika dikoreksi malaikat, bagus sholat sunnahnya, ini menjadi tambal sulam terhadap sholat wajib kita yang kurang, yang bolong-bolong. Begitu juga ibadah yang lain. Kalau kita puasa Ramadan seperti ini ya, pasca Ramadan ya diusahakan untuk ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Apakah Senin Kemis, puasa Syawal, Asyura, Tasu'a, Arafah, Tarwiyah, dan lain sebagainya. Karena untuk menambal ibadah wajib kita yang kurang, yang bolong. Nah, kalau tidak ada yang dipakai nambal, nah ini kan masalah. Sebaliknya juga kalau yang ditambal nggak ada, juga masalah. Misalkan ada orang yang senang ibadah sunnah saja, nggak mau melakukan yang wajib. Berarti kan ibaratnya pakaian. Kita punya kain, ini yang wajib. Kain kita ada yang sobek, ada yang bolong. Nah, ibadah sunnahnya itu permaknya, dipermak. Kalau kainnya nggak punya, yang mau dipermak apanya? Kainnya punya bolong-bolong, yang dipakai permak nggak ada, juga iman sekali. Maka ibadah wajib, ibadah sunnah harus menyeluruh kita lakukan, jangan hanya dipilih-pilih wajib saja, sunnahnya tidak mau. Terutama wajib ya skala prioritas, kemudian diikuti dengan ibadah-ibadah sunnah. Bapak Ibu jamaah, termasuk dalam ibadah sholat itu kita sholat wajib ditunaikan, disempurnakan dengan sholat sunnah untuk permaknya, untuk tabungannya. Kalau wajib kita ada yang bolong-bolong atau belum sempurna, kita semua diperintahkan untuk menjaga, memelihara sholat kita. Itu kalau di Al-Baqarah ayat 238 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafidhu 'alas sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
kalian jagalah, kalian peliharalah sholat 5 waktu atau semua sholat. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu kalau di tafsirnya diartikan diantaranya sholat pertengahan, sholat pilihan. Ada yang menyebutkan sholat asar dan sholat subuh menurut keutamaannya. Tapi diawali dengan sholawati tadi. Semua sholat kita disuruh menjaga, memelihara dengan baik. Wa qumu lillahi qanitin, dan kalian berdirilah untuk mengerjakan sholat qanitin, mengerjakan sholat karena Allah, qanitin dengan khusyuk, dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah, di banyak ayat itu perintah untuk sholat itu pakai aqama yuqimu aqimis sholat, dirikanlah sholat. Aqimus sholat, kalian tegakkan atau dirikanlah sholat. Nggak ada pakai if'al ya. If'alis sholat, kerjakanlah sholat. If'alus sholat, kalian kerjakan sholatnya. Tapi aqama yuqimu aqimis sholat, aqimus sholat, tegakkan atau dirikan. Karena apa Bapak Ibu jamaah? Menegakkan atau mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat itu beda. Kalau menegakkan mendirikan sholat itu sholat dengan sebaik-baiknya, sholat dengan sebagus-bagusnya, itu mendirikan atau menegakkan sholat. Tapi kalau hanya if'al atau if'alus sholat, kalian kerjakanlah sholat. Kalau kerjakan itu hanya sekedar gugur kewajiban, pokoknya sholat ya sudah selesai. Tidak mikir sholatnya bagus apa enggak. Enggak mikir, yang penting selungkir saja. Sholat itu hanya sekedar mengerjakan gugur kewajiban. Lah yang dikehendaki Allah, dikehendaki Al-Quran bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi menegakkan, mendirikan sholat yang sebaik-baiknya, sholat yang berkualitas, sholat yang bernilai unggul di mata Allah. Lah Bapak Ibu jamaah, agar sholat kita berkualitas di mata Allah, bernilai unggul atau istimewa, ini ada syaratnya, ada ilmunya. Sholat kita harus memenuhi 5 kriteria, 5 macam, supaya sholatnya berkualitas. Apa itu? Yang pertama, harus memenuhi semua syurutus sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Bapak Ibu jamaah, ada syarat sah. Syarat sah itu sesuatu yang harus dikerjakan di luar sholat atau sebelum sholat. Itu namanya syarat sahnya sholat. Itu harus terpenuhi dulu. Apa syarat sahnya sholat? Di antaranya sholat harus menghadap kiblat. Kita kalau sholat menghadap ke timur kan tidak sah, nggak sesuai tuntunan syariat agama, harus menghadap kiblat. Itu syarat sah sholat. Apalagi sholat harus sesuai waktunya. Sholat zuhur, asar, maghrib kan ada ketentuan kapan masuknya, kapan batas akhirnya. Misalkan sholat zuhur sekarang setengah 12 lebih 10 misalkan. Kita sholat zuhur jam 9, sah belum? Bukan sah, belum waktunya. Kalau jam 9 sholat zuhur tidak boleh. Tapi kalau jam 9 adzan zuhur boleh. Jam 9 adzan zuhur kok boleh? Boleh atau bukan Bapak Ibu? Boten. Kalau saya mengatakan boleh, jam 9 adzan zuhur. Coba dicoba mau.
Udah muadzinnya jam 9 pagi adzan. Habis itu masyarakat pada datang ke masjid marah. Ngapain jam 9 pagi kok adzan? Hanya muadzinnya siapa? Lah saya adzani jam 4 pagi subuh nggak ada yang datang ya saya adzani jam 9 aja. Berarti ya dia adzani subuh nggak ada yang datang ke masjid, akhirnya dia adzani jam 9 pada protes. Nah, jadi sholat itu ada ketentuan waktunya. Kalau tidak mengikuti ketentuan waktunya berarti tidak sah. Itu termasuk syarat sah sholat. Nah, termasuk syarat sah sholat yang lain, sholat harus suci, suci dari hadas maupun najis. Hadas itu ada dua kan, hadas kecil. Kita sebelum sholat berarti harus sudah wudhu, punya wudhu. Hadas besar, kalau kita menanggung hadas besar, ibu-ibu yang datang bulan atau habis nifas, bapak-bapak yang habis berjima dengan istri, ya, itu harus sudah mandi besar, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis. Najis badan kita, pakaian kita, tempat kita sholat nggak boleh kena najis. Najis apa saja? Kena darah, kena nanah, kena kotoran cicak, kena kotoran tikus, nah, itu nggak boleh. Badan, pakaian, tempat sholat kita, tiga-tiganya. Jadi syarat sahnya sholat harus suci dari hadas maupun najis. Kemudian syarat sah sholat yang lain harus menutup apa Bapak Ibu? Aurat. Aurat itu kalau kelihatan dosa. Nah, auratnya laki-laki itu batasnya mana? Wa auratul rajuli ma baina surrah wa rukbah. Auratnya laki-laki itu antara pusat sampai lutut. Jadi mulai pusat sampai lutut laki-laki kalau sholat tidak boleh ada yang terbuka. Auratnya perempuan jami'u badaniha illal wajha wal kafain. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi ibu-ibu kalau sholat itu wajah dan telapak tangan tidak boleh ditutup. Jadi yang lainnya wajib ditutup, rambutnya tidak boleh kelihatan. Maka harus hati-hati. Satu helai jangan ada yang keluar ya. Harus masuk ke dalam mukena semua. Nah, yang harus kelihatan nggak boleh ditutup adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini bolak-balik. Luarnya dan dalamnya. Luarnya tidak tertutup tidak apa-apa. Terutama yang dalam tidak boleh tertutup. Jadi kalau pakai mukena jangan yang menutupi telapak tangan. Harus telapak tangannya terbuka. Kalau sujud harus kena tempat sujud atau lantai. Nah itu syarat sah sholat. Aurat harus ditutup. Itu harus dipenuhi. Syarat sah sholat sesuatu yang ada di luar sholat atau sebelum sholat. Yang kedua, agar sholat kita berkualitas, sholat yang dianggap menegakkan sholat, itu harus memenuhi arkan sholat, semua rukun-rukun sholat. Nah ini kita mungkin tanya, apa bedanya syarat sah tadi, syarat sah sholat dengan rukun-rukun sholat? Rukun itu di dalam sholat, kalau syarat sah sholat di luar sholat. Nah, rukun itu di dalam sholat, kita mengerjakan sholat, itu harus terpenuhi. Di antaranya orang sholat harus niat. Kita sholat harus takbiratul ihram. Bapak Ibu jamaah, takbiratul ihram itu yang benar ngangkat tangan apa mengucapkan takbirnya?
Ya, yang dikatakan takbiratul ihram itu ngangkat tangan apa mengucapkan takbirnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang benar, Bapak Ibu, yang dikatakan takbiratul ihram itu yang mengucapkan takbirnya. Takbir pertama itu kita memulai sholat Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu sholat langsung sendakat Allahu Akbar, sah betul? Sah. Ini yang harus dipahami. Jadi yang dikatakan takbiratul ihram itu mengucapkan takbir. Takbir pertama di dalam sholat itu yang wajib, rukun. Wajib alias rukun. Lah, nanti kita bahas lagi di lanjutannya. Saat takbiratul ihram itu hati kita niat. Jadi pas takbir itu hati kita niat. Nah, Bapak Ibu jamaah, itu rukun takbiratul ihram. Membaca Fatihah itu juga rukun, harus. Kalau nggak baca Fatihah dalam sholat nggak salah. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian tahiyat akhir, tahiyat awal itu hukumnya sunnah, sunnah abad. Kalau lupa nggak tahiyat awal tetap sah, diganti sujud sahwi saja. Itu pun juga sunnah hukumnya. Yang wajib itu tahiyat akhir. Yang dikatakan tahiyat itu membaca mulai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ itu rukun. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir itu juga rukun. Membaca sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir rukun. Wajib berarti. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sunnah, tidak rukun. Kemudian salam, salam itu rukun. Salam yang rukun itu salam pertama, salam kedua, apa dua-duanya? Bapak Ibu, salam pertama. Jadi yang rukun itu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang rukun itu mengucapkan salamnya apa menoleh ke kanannya? Iya, mengucapkan salamnya itu yang rukun. Nolehnya itu sunnah, enggak noleh enggak apa-apa. Jadi salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi sampai warahmatullahi ya Bapak Ibu. Tidak usah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi itu yang rukun. Itu harus lengkap. Tasbihnya nggak boleh dikurangi, panjang pendeknya nggak boleh diganti dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan tidak dikasih tasbih. Sering ada yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nggak ada tasbih. Kalau di kitab fikih Kifayatul Akhyar itu disebutkan nggak sah. Harus ditasbih. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Bapak Ibu jamaah, kalau sudah salam pertama, kemudian kentut, sholatnya batal apa enggak? Sah. Sah, syaratnya tidak salam kedua, tidak noleh ke kiri. Jadi misalkan Bapak Ibu habis salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, dua kali, sudah selesai. Jangan salam kedua, jangan noleh ke kiri lagi. Kalau masih salam kedua, batal. Berarti masih di dalam sholat. Kalau masih salam kedua. Tapi kalau habis salam pertama, kemudian ngentut sudah tidak diteruskan salam kedua, sah. Jadi sholatnya selesai di salam pertama. Itu yang rukun. Karena salam kedua sunnah. Jadi kan ilmunya. Bapak Ibu jamaah, rukun-rukunnya sholat itu harus terpenuhi agar sholat kita berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga ada 5 kali. Yang ketiga yang harus kita penuhi agar sholat kita unggul di mata Allah, sunanus sholat,
sunnah-sunnahnya sholat itu seyogyanya juga disempurnakan. Kadang kita ini kan, mohon maaf, ada yang meremehkan, wala sunnah saja. Sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa, kan nggak dosa. Betul. Tapi kalau kepingin sholat kita itu berkualitas, ya sunnah juga disempurnakan. Apa sunnahnya sholat? Banyak kan ya? Membaca doa iftitah. Doa iftitah itu riwayatnya macam-macam. Monggo. Ada yang dari kabirau, ada dari wajah tu, ada yang ini wajah tu, ada yang Allahumma barik. Monggo. Pokoknya baca doa iftitah. Baca ta'awud sebelum membaca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru basmalah. Membaca ta'awudnya itu sunnah. Kemudian kita membaca masing-masing bacaan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, masing-masing 3 kali. Itu sunnah. Termasuk salam kedua itu sunnah. Noleh kanan, noleh kirinya sunnah. Mengangkat tangan dalam takbiratul ihram juga sunnah. Makanya kalau bisa jangan gegeran. Kan gara-gara sholat kan banyak perbedaan. Geger itu tidak boleh. Ngangkat tangan jadi gegeran. Yang benar itu gimana loh? Di bawahnya telinga atau gini atau gini ya. Bukan saya gegeran. Ngangkat tangan itu hukumnya sunnah, nggak wajib kok gegeran. Takbiratul ihramnya itu yang penting. Nah kadang kan banyak orang yang sholat itu dibatin. Jadi takbirnya apa? Cuma angkat tangan saja. Takbirnya di dalam hati, di batin. Ini namanya sholat aliran kebatinan. Takbiratul ihram itu harus diucapkan. Telinga kita sendiri yang sholat harus dengar. Allahu Akbar. Jangan dibatin, cuma ngomong. Itu nggak salah. Ini kan ilmu. Nanti kita bahas ada macam-macam rukun ya. Itu yang ketiga, sunnah-sunnah sholat seyogyanya disempurnakan. Kalau kepingin sholat kita bernilai unggul di mata Allah. Yang keempat, adabus sholat, adabnya sholat. Jadi sholat ternyata ada adabnya. Padahal adab ini nggak ada di syarat sah sholat, tidak ada. Di rukun sholat nggak ada, apalagi di sunnah-sunnah sholat tambah nggak ada. Tapi penting adab di dalam sholat. Contohnya adab itu bagaimana? Tadi kan saya menyebutkan orang sholat itu syarat sahnya harus menutup aurat. Auratnya laki-laki tadi batasnya putih. Oke, pusat sampai lutut. Sekarang pertanyaannya, kalau saya sholat pakai sarung saja, kemudian atasnya saya pakai singlet, sah betul? Sah. Secara aturan sah, agak sah. Tapi beradab apa betul? Nah, ini yang dimaksud adab di situ. Sholat menghadap Allah kok cuma kaos kotang, mau menghadap Pak Lurah saja pakai baju najis. Nah itu ada. Atau ada yang sholat pakai kaos oblong. Ya, yang dipermasalahkan bukan kaos oblongnya, tapi tulisannya di belakang itu. Di belakang tulisannya apa? Nomor 1. Nako Bali, nasi rames kopi Bali. Yang belakang baca, hanya sholatnya enggak khusyuk, ujung guyu. Nah itu namanya adab di dalam sholat. Nomor 1. Kelihatannya kan ada di rukun, di sunnah, di syarat nggak ada, tapi penting adab-adab di dalam sholat. Nah, itu harus dipenuhi. Yang kelima yang harus dipenuhi agar sholat kita berkualitas, khusyuk loh ibu, bukan kemerusuk. Khusyuk bukan kemerusuk. Khusyuk itu apa? Kita sholat, hati kita ingat Allah, bukan ingat duit.
Khusyuk ini sulit apa betul? Sulit. Maka dari perintahnya di ayat apa? Qanitin, sholatnya dan sholawat itu khusyuk maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya, khusyuk ini bisa dipelajari apa enggak? Bisa. Kalau saya menjawab tidak bisa dipelajari. Maksudnya tidak bisa dipelajari latihan kayak teori matematika. Sekarang beginilah, Bapak Ibu, ini saya boleh didikan monggo. Kalau saya hari ini latihan lempar lembing, besok saya latihan lagi melempar, besok lagi saya melempar. 1 bulan ke depan lemparan saya tambah jauh atau tambah pendek? Tambah jauh. Atletnya setiap hari latihan. Hari ini saya latihan sepak bola, besok latihan, terus latihan. 1 bulan ke depan tambah pintar atau tambah boten? Tambah pintar karena setiap hari latihan. Hari ini saya latihan khusyuk, besok saya latihan khusyuk, besoknya juga latihan. 1 bulan ke depan saya soalnya tambah khusyuk apa tidak? Belum tentu. Situasi dan kondisi sangat mempengaruhi. Pas tanggal muda khusyuk, tanggal tua khusyuk. Situasi kondisi mempengaruhi Bapak Ibu. Coba jenengan sholat di Al-Ikhlas jamaah, tiba-tiba lampu mati, AC mati, ribun, dusumu kemerusu, sholat nyamuknya banyak, plak, kemerusu. Situasi kondisi mempengaruhi. Kita lagi mood, lagi nggak ada problem, nggak ada masalah, khusyuk, banyak masalah, nggak bisa khusyuk. Ya terus gimana? Khusyuk itu anugerah, karunia Allah, pemberian Allah, rahmat ya. Ya kita berdoa memohon Pak, ya Allah berikan bisa khusyuk. Ya berusaha, tapi tidak bisa diteorikan matematika. Berusaha untuk khusyuk sambil berdoa mohon Allah berikan khusyuk. Karena ya apa ya, setan itu pintar mudah Bapak Ibu. Ngapunten, saya sendiri pernah alami tahun lalu ya, Ramadan seperti ini. Biasa kan, kalau Ramadan itu kan sibuk ya. Apakah sibuk kegiatan atau sibuk sidik-sidik duduk ya. Pagi ada kajian di Masjid Nurul Islam RK5. Kemudian subuh ya. Lanjut jam 8 ada kajian di Masjid Angkatan Laut Kenjeran, Masjid besar, jauh kan. Itu Jumat. Terus ada jadwal khutbah Jumat mentang di Puri Surya Jaya Sidoarjo, Masjid Baitul Mukminin, Komplek Vancouver. Berarti kan dari Surabaya utara ke selatan. Nah kemudian waktunya masih betul insya Allah. Cuman waktu saya ngisi BBM di POM Mulyorejo itu mau bayar tuh, dompetnya kok nggak ada. Tapi di jok itu ada uang pecahan cukup untuk bayar. Nah mikir mana dompet saya. Nah itu mau saya urungkan, tapi di sana nggak ada yang badal mepet jalan. Cari badal di jam kurang 1 jam 2 jam juga susah. Nah, yang saya mikir itu bukan nanti kalau di jalan ada operasi polisi nggak, dompetnya nggak ada, bukan itu. Motornya jelek diambil juga apa-apa. Saya pikir dompet itu kan ya isinya ada KTP, ada SIM, ada STN, ada kalau uangnya mungkin nggak banyak. Mikir kalau surat-surat itu hilang itu kan yang ngurusnya ya ribet gitu. Mikirnya itu. Bismillah. Tapi mikir, lah saya berdoa ya Allah, nanti kalau pas Jumatan semoga nggak ingat, pas sholat Jumat semoga nggak ingat
dompet saya mana hilangnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata pas sholat Jumat berhasil, nggak ingat saya. Mulai khotbah sholat Jumat nggak ingat. Nah, ternyata pinternya saya pas sholat ba'diyah Jumat dompet saya ketemu, Bapak Ibu. Jadi sholat ba'diyah Jumat, ya Allah, ternyata dompet saya ketinggalan di tasnya anak saya waktu ngantar sekolah. Ketemu. Nah, ini saking pintarnya, setan goda kita. Makanya ya kita berusaha sambil memohon agar diberikan khusyuk. Kalau kita sholat, ya Allah, ingat Allah ya. Kemudian ingat saluran dunia, ingat hutang, ingat masalah yang lain, putus lagi, ingat Allah lagi. Harus berusaha kita putus ingatan kepada selain Allah. Nanti oleh setan dikembalikan, ingat dunia lagi, kita putus lagi, terus berjuang tanpa henti ya. Cuman Bapak Ibu jamaah, minimalnya khusyuk itu harus kita dapat. Ada atau minimalnya? Ada. Menurut Imam Al-Ghazali itu minimal khusyuk jangan sampai nggak dapat. Apa minimalnya khusyuk? Saat takbiratul ihram dan salam ingat Allah. Jadi pas takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram dan salam terakhir, salam rukun itu kita ingat Allah. Apakah yang lainnya kita gelambiar semua? Boten, berusaha untuk tetap ingat Allah. Nah itu khusyuk. 5 hal itu harus kita penuhi di dalam sholat supaya sholat kita berkualitas, bernilai unggul 5 tahun. 1, syarat-syarat sah sholat kita penuhi, rukun-rukun sholat kita penuhi, kemudian apa? Sunnah-sunnahnya sholat kita penuhi, adabnya sholat kita penuhi, kemudian menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Bapak Ibu jamaah, tadi ada rukun ya. Rukun sesuatu yang harus kita kerjakan di dalam sholat, alias sama dengan wajib ya, fardu. Lah rukun sholat itu, sholat itu kan ibadah yang istimewa, ibadah yang komprehensif, ibadah yang menyangkut keseluruhan dari hati, ucapan, dan perbuatan. Coba kita bandingkan dengan ibadah yang lain. Bapak Ibu, haji itu ibadah apa? Ibadah fisik, ya niat ya di dalam hati ya. Selanjutnya adalah fisik. Adakah ibadah yang wajib dari ucapan? Nggak ada. Panjenengan haji itu nggak ada bacaan wajib. Labbaik Allahumma labbaik talbiyah boten wajib, sunnah. Nggak hafal ya panjenengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggak wajib talbiyah. Ibadah apa lagi? Puasa Ramadan ada yang diucapkan? Ya ada. Nawaitu shomagodin itu sunnah. Niat puasa ya di dalam hati ya gitu. Niatnya di dalam hati, niat puasa. Gak ada ibadah yang diucapkan. Perbuatan, melakukan puasa, menahan dari membatalkan puasa. Tapi kalau sholat Bapak Ibu itu lengkap. Satu ada ibadah hati, niat itu ibadah hati, rukun di dalam hati. Jadi di dalam sholat ada namanya rukun qalbiyah, rukun yang mengerjakan tuh hati kita. Itu kapan? Niat. Jadi saat takbiratul ihram kita niat itu yang niat hati kita. Lah Bapak Ibu jamaah, kalau niat di dalam sholat wajib itu harus mencatut 3 itu harus dicatut. Kalau tidak dicatut, sholatnya belum sah, tidak sah. 3 itu apa? Menyengaja mengerjakan sholat. Saya melakukan sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Hukumnya apa? Wajib. 3 itu harus dihadirkan saat niat di dalam hati pas takbiratul ihram. Allahu Akbar, 3 harus diisi di dalam hati. Saya niat melakukan sholat subuh wajib. Saya niat melakukan fardu subuh. Jadi melakukan sholat harus kesebut di hati. Nama sholatnya fardu
waktunya harus tersebut. Nah, itu kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah cuma dua, melakukan sholat, niat melakukan sholat sama jenis sholat sunnahnya. Tidak usah menyebutkan sholat di dalam hati. Saya sholat ba'diyah zuhur, cukup. Di dalam hati ingat, saya sholat qobliyah zuhur, saya sholat Idul Fitri, harus disebut. Karena ada Idul Fitri, jangan saya sholat Id saja. Saya sholat Idul Fitri, saya sholat Idul Adha, saya sholat gerhana bulan, saya sholat gerhana matahari. Di dalam hati disebut dua hal. Kalau sunnah, kalau wajib tiga. Menyebut melakukan niat sholat, wajibnya disebut sama nama sholatnya apa. Zuhur, asar, maghrib, Jumat, itu di dalam hati. Pas takbir, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua ada rukun qauliyah, rukun yang harus diucapkan. Jadi tidak boleh dibatin. Diri kita yang mengucapkan itu dengar, kita sendiri dengar. Yang penting kondisi normal dengar. Kecuali belakang ada orang yang ada sombong lewat, itu lain lagi. Kalau kondisi tenang kita dengar. Apa itu? Itu ada 5 macam. Takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar harus diucapkan. Telinga kita harus dengar. Kemudian yang kedua Fatihah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin harus diucapkan. Telinga kita dengar, nggak boleh dibatin. Yang ketiga tahiyat akhir. Jadi mulai at-tahiyatu sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus diucapkan. Telinga kita yang sholat dengar. Yang keempat, sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau pakai Sayyidina, nggak pakai monggo, boleh, sama-sama boleh. Itu harus diucapkan sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada keluarga Nabi itu sunnah, diucapkan monggo. Misalkan tidak diucapkan, hanya umi-umi nggak apa-apa. Tapi yang rukun harus dengar telinga kita. Yang kelima, salam pertama tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu juga harus diucapkan, telinga kita yang sholat dengar. Nggak boleh cuma noleh di batin, noleh kanan noleh kiri. Jadi salam pertamanya misalkan Assalamualaikum warahmatullahi, itu namanya rukun qauliyah, rukun yang harus diucapkan di dalam sholat. Yang ketiga ada rukun fi'liyah, rukun yang dikerjakan. Rukun yang dikerjakan ya tadi, berdiri ketika sholat bagi yang mampu, yang kuat, yang tidak sakit, kuat berdiri, wajib berdiri. Ruku itu kan perbuatan. Kemudian i'tidal, bangun dari ruku juga harus sempurna, jangan sampai tidak sempurna. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, dan sampai tahiyat akhir itu juga rukun fi'liyah, rukun yang dikerjakan. Nah, di dalam sholat itu ada rukun yang namanya tumak-ninah. Ini kadang ada yang menyepelekan. Rukuk belum sempurna, itu sudah berdiri. Berdiri nggak sampai tegak, cuma jengengnya sudah sujud. Nah, ini belum tumak-ninah. Nah, kalau nggak tumak-ninah ya nggak sah. Bahkan Nabi sampai mengancam orang yang sholat tidak tumak-ninah oleh Nabi dianggap pencuri di dalam sholat. Kelihatannya sholat tapi dihukumi mencuri, ya, kasus ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu jamaah, sebentar lagi sholat Isra ya. Nah, satu, ini yang kadang orang sering tidak paham. Kalau kita tahiyat awal, sholat subuh nggak ada ya, sholat maghrib, sholat 4 rakaat ada. Tahiyat awal itu tidak rukun, tapi sunnah abad. Artinya kalau kita lupa tahiyat awal, sudah berdiri, jangan duduk lagi. Jadi imam apalagi diingatkan makmum. Jadi lupa nggak tahiyat awal, sudah berdiri, makmumnya subhanallah, subhanallah.
imamnya goyang, balik duduk lagi, batal sholatnya. Karena apa? Sudah pindah ke rukun, ngejar sunnah, itu nggak boleh. Nah ini makanya harus ngaji ya di situ. Nah, kalau imamnya ngerti, sudah berdiri ada makmumnya subhanallah 1000 kali ya nggak dianggap, harus saja. Makmumnya yang harus ngerti ya jangan sampai subhanallah kalau imamnya sudah berdiri. Tapi kalau baru jengengnya dikit mau berdiri, nah itu boleh di subhanallah langsung duduk lagi tahiyat awal di situ. Sama juga dengan kunut subuh misalnya, kunut witir di separuh akhir Ramadan. Kalau lupa nggak kunut sudah sujud, kemudian ada yang subhanallah kembali berdiri terus kunut, batal, nggak boleh. Hukumnya sunnah abad. Itu nanti hanya waktu akhir ketika kita sebelum salam kita dianjurkan disunahkan sujud sahwi. Kalau lupa sujud sahwi ya sah. Sujud sahwi juga tidak wajib. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Tahiyat awal itu sunnah abad, sunnah yang merupakan bagian dari sholat, sunnah yang penting ya. Tapi kalau lupa, misalkan sudah berdiri, jangan duduk lagi. Sama juga Bapak Ibu jamaah, sholat witir itu kan ada 2 versi kan. Ada yang 2 rakaat salam, nambah 1 rakaat salam lagi, 2 kali salam. Ada yang 3 rakaat 1 kali salam. Itu nggak masalah. Yang penting setelan antara makmum dan imam harus sama. Nanti imamnya mau sholat witir 3 rakaat 1 kali salam, makmumnya biasanya 2 rakaat salam 1 kali lagi salam. Nah imamnya 2 rakaat berdiri di subhanallah, kemudian imamnya balik lagi, nah itu masalah. Nah, atau kebalikannya, nah, itu makanya harus disetel, harus dicocokkan sesuai keadaan di masjid tempat setempat itu yang pas, yang umumnya dipakai yang mana itu imamnya harus mengikuti saja, tidak usah mau memaksakan diri, sama dua-duanya boleh kan. Bapak Ibu jemaah, demikian belajar singkat sederhana pagi ini. Monggo mungkin ada tambahan, ada yang dibahas, didiskusikan, monggo. Ustaz, banyak. Monggo. Batasan untuk ruku itu sampai di mana batasannya? Lutut sampai atau di tis? Ruku. Ya. Jadi kalau kita ruku, tangan kita itu ditaruh di mana? Ya, kesunahannya itu di lutut, ditaruh di lutut. Tapi itu tidak wajib, ya. Tidak harus di lutut. Misalkan lututnya sakit ya tidak di lutut ya nggak apa-apa. Tapi kesunahannya, tata aturannya memang naruhnya kedua telapak tangan di lutut. Kemudian punggung kita itu diusahakan rata ya. Yang penting kondisinya normal rata. Kadang kan ada yang nggak kuat, pas sakit pinggang ya nggak bisa duduk dengan sempurna. Kalau kondisi normal harus punggungnya rata. Itu kalau di atasnya dikasih tempek gitu ya, nggak jatuh gitu, tetap bisa di atasnya. Karena sudah rata punggungnya. Gitu. Ada lagi, monggo. Apa namanya itu kalau kita sholat kita sudah bersyukur kemudian sholat itu terus kemudian apa namanya itu kita minum atau makan seperti kayak waktu buka puasa itu tapi dulu lagi itu apakah sholatnya itu tetap sah itu satu. Terus yang kedua tadi waktu yang imam sama masjid, imamnya itu yang dia itu yang akhir awal tadi kan sebenarnya sunnah, tapi terus kelupaan. Imamnya itu tetap mau berdiri kan tadi katanya nggak boleh balik lagi kan. Tapi yang berdiri itu maksudnya kalau misalnya si imamnya itu baru sangat gini tapi belum tegak, itu apakah itu masih boleh kembali lagi? Sementara itu sebenarnya banyak sih Bisa dicatat nanti lewat chat.
Cukup ini. Di. Ustaz. Satu-satu saya jawab dulu biar nggak lupa. Pak Ustaz bisa. Jadi yang pertama, kalau kita mau sholat, kita makan, contohnya kalau berbuka puasa pas takjil itu kemudian kita sholat maghrib, itu apakah harus wudhu lagi atau enggak? Tidak usah. Kalau kita sudah punya wudhu, tidak usah wudhu lagi. Tapi makanan, minuman jangan ada yang tersisa. Nanti kalau kita sholat kemudian terasa atau bahkan ditelan, itu batal. Sholat, makan atau minum batal. Nah berarti apa? Harus kumur-kumur ya. Ya kita minum dulu dibersihkan, nah, kurang bersih ya kumur-kumur lagi. Ya. Jadi tidak ada perintah harus wudhu enggak. Jadi kalau kita yang penting sudah punya wudhu, makan minum silakan, tapi harus dibersihkan, dipastikan bersih, di mulut tidak ada yang tersisa. Karena kalau misalkan habis minum manis ya, atau makan kurma, waktu sholat terasa manis kemudian ditelan, itu sama dengan sholat makan atau minum, itu nggak boleh. Dia harus dibersihkan. Kemudian yang kedua, kalau contohnya tadi tahiyat awal, imamnya lupa nggak tahiyat awal. Tadi yang saya sampaikan, kalau sudah berdiri tegak, jangan balik. Di subhanallah berapa kali pun oleh makmum jangan balik. Kalau sudah berdiri tegak. Tapi kalau sudah separuh ya, baru separuh dengannya balik aja. Jadi baru mau separuh berdiri, kemudian ada yang subhanallah mengingatkan lupa tahiyat awal, imamnya tahiyat awal aja. Karena baru separuh. Yang nggak boleh itu kalau sudah tegak. Jadi baru separuh atau belum separuh balik, diperintahkan kembali tahiyat awal. Kalau lebih dari separuh sebaiknya berdiri aja. Atau sudah berdiri apalagi nggak boleh balik tahiyat awal. Iya seperti itu. Iya, kalau makmum itu enak, makmum itu mengikuti imam ini. Jadi makmumnya tidak ada masalah. Iya, betul. Iya, makmumnya mengikuti imam. Kalau imamnya ternyata sudah berdiri, makmumnya jangan sendiri ya, berdiri. Iya, monggo. Terima kasih. Pertanyaan saya, tujuan, visi misi sholat, kemudian hijab kita dengan Allah itu bagaimana? Kalau Nabi Musa itu kan hijabnya 20.000 apa gitu. Hijab. Maksudnya kita menghadap Allah itu apa langsung atau bagaimana? Ini pertanyaan tingkat tinggi. Gimana? Kenapa? Oh, dari Mesir, Misra. Pakistan, Pakistan. Jadi apa? Visi misi sholat atau hijabnya. Jadi kan kalau di Al-Quran itu kan Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi muara dari sholat kita itu adalah zikir, mengingat Allah. Kita dikhusyuk tadi. Jadi goal settingnya sholat kita ini ya khusyuk tadi. Sholat kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Nah, hijab-hijab yang ada tadi ya harus kita perangi, kita lawan. Hijab-hijab dinding-dinding yang memisahkan antara diri kita dengan Allah itu apa saja yang ya harus kita lawan. Kalau karena dosa ya, kita banyak dosa ya, dosa ini harus kita taubati. Karena setiap manusia itu berbuat dosa, itu satu noda menempel di hatinya. Semakin sering berbuat dosa, banyak noda-noda hitam yang menutupi hatinya untuk bisa kembali kepada Allah, untuk bisa mendekat kepada Allah.
hijab-hijab apapun bentuknya ya harus kita lepasi satu persatu. Jadi misalkan hati kita itu banyak penyakitnya ya harus kita bersihkan, harus kita cuci ya, tazkiyatun nafs, menyuci jiwa kita dari sifat-sifat madhumah, sifat-sifat tercela, apakah sombong, dengki, iri hati, hasud, dengki, apakah ria, pamer, pamrih, sum'ah, merasa hebat di dalam hatinya dan seterusnya, itu harus dikeluarkan penyakit-penyakit hati. Kemudian diisi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sabar, kasih sayang, dermawan, seterusnya dimasukkan. Nah itu yang menghijabi dinding hati kita dengan Allah. Nah itu kita berusaha untuk melepasi semua, membersihkan semua. Gitu. Kayak afdol ya. Jadi pengertian mukena itu sebenarnya ya alat untuk menutup aurat. Maka bentuk dan coraknya bebas. Yang penting tujuan utamanya adalah menutup aurat. Tidak harus pakai rukuh atau mukena yang ada di zaman sekarang itu. Yang penting auratnya tertutup sah. Itu pengertian yang lebih luas, bahwa yang dikatakan mukena itu ya alat untuk menutup aurat. Tidak harus berupa mukena yang ada, itu tidak harus. Pokoknya auratnya tertutup sah. Jadi sedang safar kepergian nggak bawa mukena khusus, kalau auratnya tertutup sah. Yang penting yang kelihatan di dalam sholat cuma wajah dan telapak tangan, lainnya tertutup. Rambut sehelai pun harus tertutup. Wajah ini nggak boleh tertutup. Jadi kalau keningnya kemudian ada mukenanya sampai ke kening, sujudnya pakai mukena, itu nggak boleh, nggak sah. Jadi wajah tidak boleh tertutup, telapak tangan juga tidak boleh tertutup. Harus bisa kena tempat sujud kalau sedang sujud. Monggo. Ini pertanyaan yang bagus. Ini yang sering dialami kita. Kalau kita sedang safar, misalkan umroh, itu kan ada kemungkinan waktu sholat berada di pesawat. Tempat jenengan ke Jakarta naik kereta api, itu kan ada kemungkinan waktu sholat di atas kereta. Itu bagaimana? Itu yang dinamakan sholat lihurmatil wakti, sholat menghormat waktu sholat. Sholatnya nggak bisa sempurna. Kita nggak bisa, tadi kan syarat sah sholat harus menghadap kiblat. Apakah pesawatnya itu menghadap kiblat? Terus nggak bisa. Keretanya apakah menghadap kiblat? Nggak bisa. Kadang kan ya kesalahan kemari ya. Dan kemudian rukuk sujud kita nggak bisa sempurna. Kita
kita nggak bisa rukuk sempurna ya, sujud sempurna dan seterusnya nggak bisa. Itu namanya sholat li hurmatil waqti. Perintahnya tetap harus sholat. Jadi waktu dulu ya sholat, asar ya sholat, di pesawat, di atas kereta, panjenengan macet di jalan raya. Ini kan biasanya maghrib ya. Wah, maghrib tak sedang macet di tol, nggak bisa minggir, nggak bisa kesana kemari, mau cari sholat nggak macet di tengah. Nah ini waktu maghrib sudah mau habis, mau isya. Ini yang nggak punya wudhu, nggak bisa sholat dengan sempurna, tetap diperintahkan sholat. Atau panjenengan sedang camping di tengah hutan atau di atas gunung, bajunya kena najis atau bajunya robek, auratnya terbuka, apakah nggak sholat? Enggak, tetap diperintahkan sholat. Sholat menghormat waktu sholat, namanya sholat li hurmatil waqti. Lah nanti kalau kita sudah di tempat tujuan, kondisi normal, kita qadha sholat yang tadi tidak sempurna tadi, apakah di atas pesawat, di atas kendaraan, di tengah hutan dan seterusnya, kita qadha sholat yang tidak bisa dikerjakan dengan sempurna. Berapa kali sholat tadi ya kita qadha semua, satu kali ya qadha satu kali. Seperti itu. Tayamumnya gimana? Tayamum. Kalau waktu sedang kondisi yang darurat tadi ya sebisanya, karena bisa kita bawa debu untuk tayamum saja tetap tidak sah kalau aturan sahnya. Karena apa ya, nggak bisa rukunnya dengan sempurna, rukuk ya nggak bisa sempurna, sujud nggak bisa sempurna, menghadap kiblat ya nggak bisa sempurna. Nah, itu namanya sholat menghormat waktu sholat. Jadi kalau ada tayamum ya tayamum, kalau nggak ada ya pokoknya sholat. Ingat, tetap ingat sholat, menghormati waktu sholat. Oh ini maghrib ya, tapi kondisi terjebak macet di tengah tol, nggak ada wudhu, nggak ada debu, kita tetap sholat, menghormat waktu sholat. Itu, tapi nanti sampai rumah sudah kondisi normal, kita qadha sholat yang tadi dikerjakan tidak sempurna. Caranya seperti itu. Monggo. Boleh tayamum di belakangnya kursi itu segini itu. Nah, tayamum itu aturannya adalah lahu gubarun, ada debu. Kalau debu ini debunya konkret, bukan abstrak. Jadi kalau kursi pesawat, kursinya bersih, itu dijamin tidak ada debu. Jadi nggak bisa dipakai tayamum. Kecuali kacanya kereta yang nggak pernah dilap, banyak debu ya, itu boleh. Nyata ada wujud debunya. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, kalau karpet ini, kita bisa menganggap kan ada debu abstrak. Debunya bukan abstrak, harus konkret. Jadi tidak bisa dikatakan berdebu, nggak bisa. Kalau memang benar-benar nggak ada debunya. Mobil yang nggak pernah dibersihkan dan debunya tebal itu bisa dipakai tayamum. Jadi harus ada debu. Tidak sah itu. Kalau tayamum cuma misalkan saya anggap oh ini mengandung debu, kemudian saya pakai tayamum, tidak sah. Harus ada wujud debunya. Kalau orang tua yang tidak bisa bangun, tidur di kasur terus itu katanya tidak apa-apa, tidak bersuci, apa betul? Dibantu oleh keluarganya. Jadi keluarganya bisa membantu mewudukan. Kalau yang bersangkutan bisa wudhu, bisa boleh kena air. Kalau nggak bisa kena air, ya dibantu tayamum keluarganya yang mengusapkannya. Kalau dia memang nggak bisa melakukan sendirinya. Jadi urutannya seperti itu, dibantu oleh keluarganya. Ada lagi cekap. Oke, demikian belajar kita pagi ini. Semoga Allah jadikan tambahan ilmu yang barokah manfaat. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keberkatan iman, diberi sehat lahir batin, diberi umur yang barokah, dimudahkan segala urusan kita, diampuni dosa-dosa kita, diberikan keturunan soleh-solehah, diberi rezeki yang halal
halal, barokah, melimpah ruah. Semoga kita semua dihindarkan, dijauhkan dari semua bala, bencana, musibah, malapetaka maupun penyakit yang mau menimpa kita. Semoga kita dimampukan untuk menyelesaikan puasa Ramadan ini sampai finish akhir Ramadan. Semoga kita semua diakhiri oleh Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, kekhilapan dan kesalahan saya. Wa'afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.